Ini mungkin gue ada pertanyaan yang ke racun dulu ya. Jadi Brian Johnson sebelum tidur, sebelum makan tuh racun terus dihilangin dulu. Racun tuh kan kayak rokok, alkohol, Iya. gula tuh masuk racun tuh. Bagi dia ya. Junk food, ultra processed food tuh racun tuh. Iya. Nah, gue tuh ada problem dengan, gue tuh nggak gampang addicted. Tapi kalau misalnya rokok, itu gue tuh pakai untuk nikotinnya dok. Jadi gue kalau misalnya minum ice americano ini, gue kena kafein sama gue kena nikotin. Gue kerja itu nggak tahu. Ini kalau gue ya, gue sih sama teman-teman dokter sih diketawain ya. Tapi makanya gue pengen nanya nih ke lu. Gue fokus banget. Jadi gue kadang harus pakai sisa bahkan. Jadi gue tuh bahkan suka manggil orang sisa private datang kantor gue sisa di kantor. Oh ya? Iya, biar gue tuh fokus. Jadi gue bisa minum kopi tuh gue banyak banget. Kafein tuh gue mungkin 4 kali sehari. Gue ekstrim. Kopi gue 4 kali nih, americano, terus gue sisa habis itu baru kerja itu wah. Oke, jawabannya itu memang kombinasi nikotin dan kafein itu memang ada efeknya kah itu? Iya, ke saraf simpatis. Itu skripsiku soalnya. Oh. Jadi jawabannya adalah ya nikotin dan kafein itu kombinasi akan meningkatkan sistem kerja saraf simpatis. Nah, kita harus tahu saraf simpatis itu sistemnya 2, flight and fight. Flight and fight. Jadi bertarung atau kabur. Kalau zaman purba dulu kalau hewan dia setiap bertarung atau kita kabur. Artinya kita menjadi fokus, adrenalin kita naik. Jadi kalau kamu mengkonsumsi kafein dan nikotin itu kayak eskalasi pangkat 4. Karena kafein sendiri itu stimulan, nikotin itu stimulan. Kau campur dua-duanya, maka kau akan ngerasa fokus dan itu benar. Dan sekali kamu sudah bisa fokus, kamu akan addicted. Karena gue addicted sama fokusnya. Nah, skripsinya kedua adalah ternyata orang yang mengkonsumsi kopi terus-terusan, dia akan toleransi saraf simpatisnya. Awal mulanya dengan 3 espresso, aku bisa flag and fight. Iya. Lama-lama nanti 3,5, 4,5 dosis, 5 dosis, 6 dosis. Makanya kamu kalau nggak ada kafein dan nikotin itu sulit. Iya, gue nggak bisa, jujur ya, gue nggak ngopi nih nggak bisa kerja. Itu, bisa kerja. Apalagi kalau ngopi dicampur sama nikotin, itu berat. Oh. Nah, sekarang kita akan bahas yang rokok nih. Ini belum aku bahas di mana-mana. Brian Johnson tuh bilang kalau rokok itu yang pertama dihilangin sebelum tidur dan lain-lain rokok, karena rokok tuh dibilang minus 12 tahun pokoknya. Rokok tuh udah gitu minus 12 tahun. Jadi ini kita akan bahas secara fair karena ini sering banget videoku di-cut. Ya. Aku nggak ada kesempatan untuk jelasin panjang. Rata-rata tuh hostnya tanya gini, menurut Anda lebih efektif mana? Tidak merokok tapi jarang olahraga atau olahraga tapi merokok? Ngeselin kan? Oh iya. Nah ini pertanyaan kurang pinter soalnya. Ini kalau ngomong sengak banget ya. jadi ada 3 nih. Pertanyaannya adalah kalau saya mau berhenti rokok, saya harus gimana? Rokok, vape, atau e-cigarette? Iya. Ini jawabnya agak dangerous ya. Tapi aku minta moga-moga teman-teman bisa mengerti ini semua dokter. Orang pecandu rokok, dia tuh addicted. Dia akan addicted sama efeknya nikotin. Karena nikotinnya itu memang nyandu untuk fokusnya. Jadi dia tuh bisa teng gitu, bisa kayak ya karena nikotin itu kayak kafein. Orang yang sudah addicted sama americano gak akan bisa lepas sama americano. That's it. Ini boleh gue tanya lagi ya di tengah-tengah ini, karena ini menurut gue ada yang gue penasaran banget. Rokok tuh rasanya buat gue bukan cuma nikotin, tapi pernafasannya. Gue dapet tuh di pernafasan. Ini bener atau nggak tahu atau gue doang perasaan. Ini perasaan gue tapi. Gue belum pernah nanya orang, gue belum pernah konfirmasi. Ya karena gue ngerasa kopi nih panasnya rokok, wah tenang, fokus. Karena itu efeknya nikotin, Pak. Efek nikotin tuh memang seperti. Nah, akhirnya kita akan jawabkan. Rokok itu efek nikotinnya akan addicted, oke? Yeah. Nah, lucunya karena kita di Asia Tenggara, memang betul ada beberapa orang yang genetiknya tuh tahan asap rokok. Oke. Itu menjawab pertanyaan sebelum ada yang bantah, yang kakung saya ngerokok hidup-hidup aja. Ya betul, karena di dunia ini kita ada genetik yang memang dia bisa tahan seperti itu. Oh, oke. Nah itu menjawab dulu. Terus kedua, Brian Johnson bilang apakah rokok itu mengurangi 12 tahun? Kita nggak bisa tahu ya, kurang 12 itu terlalu ekstrim ya. Yeah. Tapi kita tuh tidak punya organ di dalam tubuh yang bisa mengolah asap rokok. Jadi benar-benar tergantung apes-apesan. Kalau ternyata organ tubuhmu nggak tahan sama asap rokok, ya akhirnya pembuluh darah jadi keras, jadinya pernafasannya terganggu, dan akhirnya dia menjadi tensinya naik, digit. Oke. Clear ya? Tapi kalau ternyata genetiknya tahan, dia beruntung, dia bisa sampai 100 tahun. Oke. Nah itu yang rokok. Nah rokok zaman dulu sama sekarang itu berbeda. Ya sekarang sudah ada rasa-rasanya. Bukan hanya ada nikotin dan tembakau tok, bukan hanya cengkeh, tapi sekarang ada perasanya, ada, dan itu membuat tambah dangerous. Nah akhirnya orang kan akan membuat solusi gimana orang berhenti merokok. Maka ada teknologi, ini awal sejarahnya. Mereka membuat e-cigarette dengan bertujuan, orang-orang yang berhenti rokok ini kan kecanduan nikotin. Yuk kita buat e-cigarette biar seperti closing dose.
Jadi nikotinnya bisa dikontrol kan dengan e-cigarette. Jadi addicted-nya nanti bisa jadi 0 kayak metadon lah kalau rehab. Iya. E-cigarette ini malah menjadi addicted yang baru. Lebih parah malah. Lebih parah Iya. ditambah dengan vape. Nah, yang lucu adalah kenapa kok tiga-tiganya berbahaya? Karena penelitian selama 50 tahun terakhir itu baru meneliti soal rokok. Kita tuh belum tahu endingnya e-cigarette sama vape nih kayak Baru kan soalnya. Iya, makanya baru viral sekarang. Karena Oke. setidaknya kalau aku sebagai dokter, kalau kamu ngerokok, aku udah tahu endingnya mau kemana nih. Kalau nggak bronkitis kronik, Oh iya. pasti Karena penyakit. itu baru banget kan. Itu bahkan belum 20 tahun kan. Iya, belumnya. makanya kan aku bilang, kalau ada orang ngerokok, aku selalu bilang, kalau kamu ngerokok, setidaknya aku tahu endingmu akan kemana. Kalau nggak bronkitis kronis, pasti akan ada penyempitan pembuluh darah di jantung atau tensinya naik. Tapi kalau nge-vape sama e-cigarette, jujur aku nggak tahu nih bahayanya kemana. Iya. Tapi yang jelas tubuh manusia itu tidak memiliki sistem respon untuk mengolah uap dan asap. Iya. Makanya kalaupun dia nggak ngerokok, tapi dia tinggal nih di wilayah polusi industri, dia penyakitnya sama kayak rokok. Oke. Ini menjawab karena saya nggak ngerokok, tapi kena CA paru. Ya mungkin berarti daerahmu polutan. Ya. Nah tipsnya gimana dok biar berhenti rokok? Nah karena rokok ini addicted, yang bisa mencegah addicted itu kembali masing-masing. Nggak bisa tuh dokter bilang, Timothy, ini rokok berbahaya, berhenti ngerokok. Tak jamin, itu berarti taruhan potong telinga, dia tidak akan berhenti ngerokok. Kamu nggak akan berhenti rokok. Ya. Yang bisa membuat orang berhenti rokok tuh niat dari saya. Aku tuh 17 tahun ngerokok. Makanya aku bisa bacot kayak gini. Tapi sekarang berarti total. 2 tahun aku berhenti total. Aku baru dari 2000. Ada sekali-sekali nggak kayak lagi Nggak, pengen banget gitu. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi aku tuh ngerokok dari SMP kelas 2. Oke. Sama-sama, gue juga dari SMP. Parah aku. Dan aku tuh rokoknya tuh aku sebut merek itu Gudang Garam Merah, kretek coy. Dan ganti ke Gudang Garam Internasional, Garpit. Ya. Di Indonesia. Dan itu baru berhenti 2022 gara-gara aku mau ikut maraton. VO2 aku check upku hancur. Jelek banget medical check up-nya. Wah, hancur banget. Dan aku di situ bingung. Padahal aku udah lari, aku udah sepeda kok medical check upku hancur. Akhirnya aku stop rokok dan tersisa sampai sekarang. Jadi aku tuh kalau lari di atas 15 kilo, heart rate-ku tiba-tiba naik. Gak bisa kayak orang-orang normal. Nah itu yang membuat akhirnya efek rokoknya ketinggalan. Tapi aku bisa berhenti karena niat itu. Wah medical check up-ku hancur. Dari situ aku bisa mengambil kesimpulan. Aku tanya teman-temanku yang juga berhenti merokok. Mereka berhenti merokok itu bukan karena desakan orang lain. Mereka berhenti ya karena pengen berhenti. Ya. Jadi selama kamu gak pengen berhenti nih tim, ya kamu gak akan berhenti. Kamu nggak akan berguna tuh dengerin ceramah Tirta, ceramah dokter jantung, nggak akan. Dan dokter yang merokok itu, aku bisa ngomong, itu juga ada dan banyak. Oh banyak. Kalau dokter yang merokok pasti banyak. Banyak. Jadi dokter-dokter jantung yang kesel di medsos itu sebenarnya bisa jadi kesel sama temannya juga. Makanya dia ngelapesin di medsos. Jadi maafkan kalau teman-temanku dokter jantung tuh kadang marah-marah soal perokok, karena mungkin sejawatnya juga ada yang rokok. Jadi orang berhenti ngerokok tuh karena kesadaran masing-masing. Dan kamu ngerokok masih putih kan? Iya. Ada yang sana masih kretek. Ya itu. Nah tapi kalau dijawab. Tapi itu preferensi kan sebenarnya? Preferensi. Ada bahaya di mana e-cigarette atau vape? Aku masih jawab, aku nggak tahu sejauh apa bahayanya mereka berdua. Karena kalau yang gue tahu dari e-cigarette ya, teman gue yang misalnya e-cigarette itu mereka lebih banyak dari ngerokok sih. Karena kayak gini, kadang main ke rumah orang nih. Kalau e-cigarette sekarang udah dibakar nih mas ini. Iya benar. Oh iya benar ya. Mereka lagi berak dibakar. Benar. Tapi kalau rokok kan harus keluar dulu kan. Iya kan ada yang boleh kan. Kalau misalnya di rumah gue sih yang ngerokok silakan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya mereka ke rumah orang lain kan nggak bisa ngerokok kan mereka. Iya betul. Mereka, tapi kalau e-cigarette banyak boleh. Makanya aku nggak bisa jawab konspirasi atau apapun. Tapi kalau rokok dokter tuh tahu bahayanya ke arah mana. Dah 2 kalau nggak bronkitis pasti jantung, karena itu sudah ada datanya banyak. Oke. Dan kita kan. Tapi kalau e-cigarette sama vape, aku tuh nggak tahu nih arahnya kemana. Oke. Tapi kalau emang sampai tua ngerokok dan ada itu mungkin karena genetiknya lebih Iya tahan. itu aku jawab. Karena memang kita harus tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang genetiknya aneh-aneh. Iya. Dan usianya bisa ratusan tahun. Ya mungkin kamu punya genetik yang bisa tahan sama asap.